Wey, balik lagi di Pakar Cinta Tangsel. Sekarang kita kasihnya hati kecil aja. Iya, Biasanya- sarang burung kan. Biasanya sarang hai kan. Hai juga. Nih sarang burung mau lihat. Itu sangkalnya. Wah, ada piton menyerang. Selamat datang lagi semua di Pakar Cinta Tangsel. Ini pasti yang udah kalian tunggu-tunggu. Patok kobra. Ini. Anjing hati lo. Balik lagi nih di Pakar Cinta Tangsel. Pasti ini yang kalian tunggu-tunggu kan. Wih, selamat 17 Agustus dulu buat semua yang merayakan. Bener-bener Iya, semoga kita tetap berjaya, tetap merdeka. NKRI harga naik. Udah kayak Pertalite. Betul. Gue nggak pakai headset. Gak apa-apa. Ngobrol biasa aja, gue juga belum pakai headset. Jadi masih nyantai. Enggak lah. Kali ini kan di Pekerja Tangsel ya. Ada pembahasan yang belum pernah kita bahas di Udah. Pakar Cinta Tangsel. Udah pernah kita bahas, tapi ini lebih in depth. Di dalam hutang. Siapa yang ngutang? Negara pastinya. Betul. Semoga kita bisa dimerdekakan dimerdekakan dari segala hutang-hutang kehadap negara lain. Bener. Betul. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai kekerasan dalam suatu hubungan. KDRT salah satunya. Itu kan rumah tangga. Tapi gini Kak. Bukan, kekerasan dalam ruang tamu. Bener, iya, ruang tamu. Kakak saya pintar. Gak cuman dalam sebuah rumah tangga, kekerasan juga bisa dilakukan atau kejadian itu walaupun masih pacaran. Iya, benar. Ini yang sering di dia kan. Di sini. Betul. Di pembahasannya. Problematik sekali ternyata. Maklum, abis makan kita. Iya. Mata gue bintitan jadi melek susah. Sabar, intermezzo. Kenapa Kan bintitan? gini, sebelum-sebelumnya dari season 1 bercandaan Karama kan soal gue DO kan. Sekarang udah gak bisa lagi bercandaan itu. Kenapa lo? Gue bawa buktinya. Bukti apa? Gue bawa bukti surat pengunduran diri. Oh, coba lihat. Diam dulu. Surat permohonan pengunduran diri kepada dekan. Dengan ini saya mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa. Dan karena sudah mulai bekerja dan mau fokus kepada pekerjaan. Kepada surat ini permohonan pengunduran diri saya atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Pemohon Maro Ernesto yang tanda tangan wali elu. Jadi elu yang bikin gua DO jangan pernah bawa-bawa bercandaan DO lagi. Lihat namanya siapa? Ini siapa yang tanda tangan? Elu ya. Masa? Gua beneran? Kok gue lupa dah? Udah, Iya, jangan ini. lihat, udah. Ini bukti. Jangan Kalian bisa screenshot biar malu bodoh. Jangan. Iya, gue yang tanda tangan ya. Iya. Ini gara-gara gue nemuin jadi gue bawa. Oh, gak beres-beres ya. Gue beres-beres kan. Ada suara pengunduran diri apaan? Terus gue lihat kan. Oh, waktu gue ngampus. Kok Karama yang setuju? Kok Karama yang menyetujui? Kapan dah lo? Hah? Kapan waktu makan sama ayah ibu? Gue gak ingat sama. Gak mungkin. Itu kan ketahuan. Kayaknya gara-gara gue masih ditolak ayah ibu. Sebelum itu ya? Oh, enggak, gue inget. Ayah ibu udah tinggal di Purwokerto. Gue baru disuruh submit surat. Jadi yang ada dibutuh urgent kan. Biar Gua yang ketemu tanda sama tangan. mem beritanya itu ya? Enggak, ini sama waktu Lo itu kasihnya ke siapa sih? Kak Greta ada. Oh. Dia Oke. yang minta. Intermezzo dikit. Intermezzo. Nemu soalnya. Jujur bukan gue. Itu gue kayaknya dihipnotis deh. Apa dikasih duit? Antara dua itu. Kayaknya duit sih. Iya. 200 kan tanda tangan. Oh, lu kasih PC kayaknya ya? Enggak, jadi sebenarnya itu gue lipat, cuman bawa aja tanda tangan di sini, Kak. Ini kontrak kerja kita Oh gitu. iya, makanya gue terhipnotis. Soalnya kan yang bisa tanda tangan kayak gitu cuman 2 orang di dunia ini. Karena mama Nao. Jadi ya di antara 2 orang inilah. Parah, itu pemalsuan tanda tangan. Ya tau. lu pemalsuan dokumen. Gua kan itu sah. Itu pasti Nao deh yang tanda tangan. Kayaknya ada kayak. Nao kan hafal tanda tangan gue. Enggak, itu bahkan sebelahnya juga kayak kok agak gak mirip gue deh. Kayaknya dia juga yang tanda tangan ya. Jadi dua-duanya dia yang ngundurin diri sebenarnya. Iya, biar Oke, malu. lanjut. Ada cerita. Iya. Nah, ngomongin adanya cerita, pasti banyak dari teman-teman yang punya cerita juga soal Kesimilaritisan kan. kekerasan dalam hubungan. Iya, hal-hal yang similarity.
Nah, kita udah ngasih question box di Seruput Nendang. Nanti bakal kita bacain, tapi sebelum kita bacain kita masuk dulu ke pembahasannya. Betul lang pastinya. Sikat bos. Weh, anjing, iPad Anjing. baru gue jatuh. iPad baru Belum gua lunas nih. belum nyampe. Iya, tuh. Nih lu pakai yang ini aja. Anjing jelek banget ngomong. Buset. Nah, jadi kan kekerasan dalam hubungan itu kan kata Marlo tadi Kecil banget tuh sana. Gak bisa di-zoom. tukar tambah deh. Malah. Nah, saya mau ngomong apa? Biasanya kan kekerasan itu ada di rumah tangga namanya KDRT. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan itu terjadi juga dalam masa pacaran. KDSH. Kekerasan dalam suatu hubungan. Ih, Iya kan, KDSH. kades. Heeh. Kades. Gitu ya. Kalau KDI soalnya dangdut. Iya kan. Bawalah diriku, oh sayang. Lo serius dulu goblok. Ya, sorry. Tapi lu pernah nggak lo ada di dalam toxic relationship? Bukan pernah, enggak, tapi kayaknya always. Lu? Iya. Lu yang melakukan? Enggak. Pernah jadi victim, pernah jadi abuser. Pernah jadi Kalau jadi victimnya lu kapan sadarnya ketika lu kayak ini kayaknya gue di waktu putus. abusive deh. Waktu putus. Waktu putus, lu emang boleh ceritain sedikit nggak? Kenapa ceritanya? Sorry bro, ini masih agak traumatik buat gue. Alah bacot banget cerita nggak sih? Biar viewsnya naik, nangis dikit. Nangis dikit. Jelek banget lo, sumpah lo. Ayo, Apaan? sekolah. Benar. Lo serius. Kenapa? Pernah lah, maksudnya dalam masa-masa muda gue dulu mungkin emosi gue belum stabil sama seperti sekarang. Betul. Gak ada bedanya. Betul. Tapi maksudnya dulu mungkin gue masih suka mungkin verbal abuse atau kayak mental abuse gitu-gitu loh. Yang bahkan dulu gue nggak tahu kalau ternyata gue tuh lagi spidey sense. Anjir. Gitu, jadi gue mungkin dulu masih dalam fase yang kayak enggak ini gue lagi marah aja, Iya. enggak ini gue lagi capek aja, tapi kayak ternyata mungkin kalau sekarang udah ada termsnya, mungkin dulu gue pernah ngelakuin itu. Emang dulunya lu diapain atau lu ngapain ke pasangan lu? Dulu kan misalkan dulu hal sesimpel kayak gue posesif gitu. Jadi semua hal yang dia lakukan yang buset HP banyak banget, ini gadgetin lah gimana sih? Terus. Mau satu lagi tambah nih. Boleh sini lo. Sini lo. Iya. Ya buat kalian lagi menonton ini kita ada giveaway iPad. Ada iPhone 3 iPhone. Bil HP lu. Udah serius nih. Oh iya. Ada tahu bego. Oh iya. Iya kan enggak usah selepas kemarin. Kenapa lo? Apa? Lu pernah ngapain sama pasangan lu? Kekerasan apa Serius yang pernah lu banget. lakuin lo? Jadi gini, Bro. Iya. Waktu Soalnya katanya riset dalam Indonesia ada 97% kemungkinan orang melakukan kekerasan karena mental dia tidak stabil. 97% orang melakukan kekerasan, yang 3% virgin. Iya. Kemungkinan besar seperti itu. Iya. Jadi Mainnya masih Tamagotchi ya. Iya. Dia masih main udah enggak usah. Ayo kenapa? Apanya? Lu pernah ngapain ke Wih, pasangan ini lu? termasuk abuse loh. Kagak. Ini pressure. Lu ngasih gue constant pressure yang bikin gue jadi Karena lu mental. nggak ngejawab. Nah itu, abusive lagi. Lu keluarin nadanya naik. Terus ngegas. Gue potek nih. Itu namanya gaslighting lu barusan. Lu gaslight gue ya. Sudah nih. Kalau gas terus kita. Iya. Gas terus bang. Enggak, dulu ya udah itu. Gue mungkin pernah dulu gue misalnya sesimpel posesif gitu. Kayak gue bete, tapi betenya berkelanjutan gitu. Oke. Dengan hal apapun yang mungkin dia nggak lakuin, tapi bodo amat gue nggak gitu peduli. Tetep aja gue mau bete gitu. Oh berarti lu kayak pengennya mendominasi. Ya jadi bikin ceweknya tuh capek yang kayak apaan sih, gue tuh nggak kayak gitu, tapi kenapa lu giniin gue terus. Terus ya udah mungkin Ngekang itu lah ya. Iya itu kan termasuk mental abuse kepada terhadap ceweknya kan, dari gue yang gue lakukan. Tapi dari situ gue ngerasa oke, gue mulai unfair deh soal kayak gini, karena mungkin emang dia ngapa-ngapain tapi kenapa gue giniin terus. Ya. Jadi gue minta maaf dan segala macam, nggak dimaafin kayak biasa. Tapi habis itu gue merasakan hal yang sama. Oh ternyata kayak gini. Apa maksudnya lu pernah juga Setelah dikekang? sama. Iya pernah dikekang, pernah yang ngangkang, banyak yang gue pernah. Coba yang kedua ulang. Pernah dikekang. Oh iya. Pernah ngekang. Kuping gua salah ya. Iya pernah ngekang, pernah dikekang gue. Oh iya. Kuping gua tadi Lu agak. apa emang? Pernah dikekang? Iya. Iya. Kan, Pernah ngokang kan? Iya ngokang. Iya kan. Ini gini.
Lokang, iya. Pistol, iya. Shotgun kan gue pegang. Dar gue kemana-mana. Lo susah nih. Nggak ada yang mudah di dalam percintaan. Kan ini Pak Karya. Oke, iya kekerasan dalam dalam hubungan. Suatu hubungan. Iya. Tapi gue juga pernah kayak gitu loh. Gue pernahnya tuh kayak gue disuruh unfollowin cewek-cewek. Anjing, itu dulu gue juga pernah. Lebay banget Itu ya. kayaknya belum termasuk ke abuse deh, karena dia nggak melakukan tindakan yang bisa membuat Gue pernah ketika lu rese aja. Iya, tapi gue pernah ketika lagi berantem di mobil, lagi jalan di tol, dia buka pintu. Anjing. Kenapa? Hah? Kenapa? Kentut. Oh. Kagak lah. Nggak, serius tiba-tiba buka pintu gitu loh, kayak ngancem kayak udah turunin. Gitu. Pas gue turunin dia nangis. Gue tinggal. Kagak, itu lebay. Gue bohong. Iya, oke. Nggak, tapi maksudnya dia Believable soalnya kan. Kayak kriminal, tindakan kriminal lu tinggi. nggak gitu. pernah tuh, maksudnya dalam toxic relationship. Shift altep. Kita kayaknya kebanyakan micin dah, Pak. Iya, sumpah. Relationship itu tuh toxic relationship itu tuh abusive itu juga mempengaruhi lo. Iya. Jadinya kayak lu dikekang, lu maunya equal, jadi lu ngekang balik. Lu dipukul, lu pengennya equal, lu mukul balik gitu. Mana kayak yang 97%? Kagak, kan gua ngasal. Kan katanya ada now, jadi serius ya. Gue udah serius, gua ngasal. Lu jangan gitu bego, kita menyebarkan false information. Sebenarnya cuma ada 67%. Keren. Ngasal juga gue. Bocah anjing nih. Iya. Tapi gue pernah tuh, itu toxic menurut gue, tapi gue ngerasa kayak oh ya udah ini masih bisa diperbaikin. Oh ya udah mungkin dia lagi kesambet gitu. Padahal sebenarnya gue udah sadar diri itu toxic. Tapi waktu itu gue buta oleh cinta. Itu yang sering kali terjadi. Nah, jadi banyak juga kayak misalnya teman-teman yang misalnya dia mukul sampai misalnya berdarah atau lebam gitu. Tapi pasti kayak teman-temannya pasti udah menyadarkan, udah lu ngapain sih sama dia? Nggak apa-apa kok, dia nggak sengaja. Iya. Menutupi kesalahan si cowok atau si cewek. Tapi padahal harusnya kayak pukul balik. Jangan ya. Biasa kalau kayak gitu. Kalau nggak visum ya. makin- Sekarang tuh visum. Enggak. Enggak ya? Enggak, udah menurut gue itu udah kesadaran dari diri masing-masing aja. Lu tahu you have to know your worth and your value. Jadi ketika ada sesuatu hal yang terjadi seperti itu, lebih baik lu yang memutuskan untuk I need to stop this right now. Betul sih. Bodoh amat, gue tahu lu cinta mati dan apapun, tapi kalau menurut lu itu udah salah dan jangan pernah coba omongin sih menurut gue kalau soal itu ya. Soal kekerasan. Ya mungkin kan kilaf. Semua orang menurut gue punya second chance in life. Iya, tapi kalau ya mungkin second chance nggak sama dia, mungkin sama orang lain dan segala macam. Tapi who the fuck cares? Yang penting pertama bukan lu, kecuali kayak karena gini, ketika lu dilakukan secara di abuse secara apapun itu, mau mental, mau itu physical, mau itu apa namanya kata-kata kasar dan segala macam gitu. Pasti ada sisi kita karena kita sayang dan karena kita cinta, ada sisi dimana kayak gua mau bantu lu berubah. Itu mindset yang salah. Itu tuh waktu itu tuh gue kayak gitu, kayak itu mindset yang salah sebenarnya, karena gue nggak apa-apa sakit, yang penting lu berubah jadi lebih baik. betul, jadi kan gue pancing back lu dan segala Iya. macam. Enggak, itu salah. Karena gini, ketika orang udah nggak mau berubah dari dirinya sendiri, lu mau ngasih kesempatan berapa ratus juta kali pun dia nggak akan berubah. Nggak bakal berubah ya lo. Itu based on experience teman-teman ya. I waste my time. Yeah, I don't wanna waste my time. But this feels like. Tapi menurut lo, penting gak sih PDKT yang lama untuk menghindari kekerasan dalam hubungan? Maksudnya tuh biar lebih kenal satu sama lain. Jadi kayak PDKT lama takutnya nanti dia abusive, takutnya nanti dia nipu, atau takutnya dia kayak cowok nggak bener gitu. Perlu nggak PDKT lama? Sebenarnya, aduh, kalau zaman sekarang PDKT bentar juga udah kelihatan aslinya, ya nggak sih? Iya. Baru 2 minggu udah kayak tai tiba-tiba. Kok dari hati banget Sorry, sih? Penekanan tainya tuh kayak spesifik banget buat seseorang sih. Ya untuk nanti aja. Aduh, gue gatel banget. Untuk siapa nih? Ayo dong. PDKT yang lama ya untuk menghindari kekerasan, menurut gua enggak sih.
Nggak perlu ya. Karena pertama, oke, satu sisi mungkin diumpetin dan segala macam, kayak gue nggak akan ngasih lihat setannya gue dulu nih, karena gue lagi PDKT jadi masih kayak anget-anget tai ayam mesra baik cinta mati. Iya. Tapi ntar dia bisa berubah. Atau ada juga emang dia nggak kayak gitu, cuman seberjalannya waktu dia bisa develop kayak gitu. Kayak gitu ya. Kan nggak ada yang tahu Nggak ada juga yang tahu. ya. Jadi I think enggak sih, PDKT is not one of the main reason kayak gitu. Yang lebih bisa menjanjikan adalah background checking. Background checking apa tuh? Ketika lu lagi deket sama orang, Iya. lu cari ada mutualnya apa enggak, lu cari dulu. Dari sosial medianya. Iya, dan segala macam. Kalau ada yang kenal, tanya aja orangnya kayak gimana. Kayak gitu gimana kan. sih? Iya, cuman Tapi kalau lingkungannya yang toksik, kayak baik kok dia baik, taunya kayak cep, gitu. Kan baiknya sandar mereka kayak gitu ya. enggak, takutnya kan lingkungannya pasti kayak ngebela teman yang dia kenal Benar dong. sih. Ya berarti kerja kita buat ngulik. Pintar-pintaran aja. Iya sih. Kayak mungkin pancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalkan lu ini kayak gini berantem gimana lu nya gitu atau apa. Mungkin mereka bullshit atau segala macam. Tapi gini, teknik ya, kita share tricks and tips. Coba Tips and tricks kebalik. share and tricks. Ya. Jadi jadi ketika lu lagi mau mancing seseorang, pastikan dulu, waduh, mancing. Pastikan dulu kalian jangan berada di conversation itu terlebih dahulu. Maksudnya? Ketika kita lagi ngomongin tentang misalkan nih, kita mau masuk ke kekerasan secara fisikal. Oke. Oke, mukul. Ah. Lu jangan bridgingnya jangan jelas banget kayak menurut lu kalau lagi pacaran mukul gimana? Dia pasti jawabnya Sebijak mungkin. sebijak mungkin dan sekeren mungkin gitu kan. Iya. Atau mungkin yang kayak lu ngomongin dulu dari ada abusive secara mental, ada juga secara fisikal ya menurut kamu. Jangan. Dia pasti selalu pintar jawabnya. Lu tuh harus bridging bla 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 sepintar-pintarnya supaya dia off guard, dia pikir itu nggak ngomongin atau nggak lagi nyari tahu tentang dia. Contoh Coba. anjing, Hah. parah banget Kenapa tuh? teman dekat aku dipukul mas sama pacar. Masa sih? Ayo kita gebugin. Nah, kelihatan kan dari jawabannya. Aduh, aku kejebak. Oh, digebukin juga. Aku kejebak. Berarti kamu marah, tukang marah kayaknya. Iya. gitu. Oh iya. Atau enggak kayak misalkan kayak dia bilang, emang kenapa ceweknya ngapain? Iya, dia tuh ketahuan chat sama mantannya. Ya pantas saya digebukin. Oh, berarti dia juga, ya nggak sih? Atau kayak, kenapa sih emang harus pakai pukulan? Oh, kayaknya dia nggak se-abusif itu deh. Soalnya aku biasanya mukul kamu. Hah? Aku nggak suka ngeliatin orang dipukul. Aku sukanya mukul kamu langsung. Kan gitu bisa. Parah banget ini orang emang nih, gila. Psycho lu emang lu. Lu masuk bui bego bentar lagi. Maksudnya kayak gitu, ada banyak hal, banyak cara lah. Berarti dites dulu ya. Maksudnya PDKT lama atau enggak itu enggak ngaruh. Yang penting background check untuk mengetes dulu. Iya. Tapi kalau tiba-tiba kayak bayarin dong, aku kan cuma ngetes. Gini, ketika ada orang mau ngetes, jangan bilang gue lagi ngetes. Lu kayak goblok jadinya. Kamu gini ini nggak? Ini sorry makan aku nelpon ya. Apaan sih kok masih nelpon? Enggak, tadi aku ngetes doang reaksi kamu. Jangan bego. Lu kan lagi ngetes. Dia nggak harus tahu dia lagi dites. Iya, dimin aja ya. Diamin aja. Enggak bercanda. Ya udah kelarin kayak itu beneran masalah, padahal nggak ada. Gitu kan gini. Orang tuh suka mikir kalau ketika kita pengen ngetes orang sana, Iya. kita tuh cuma ngasih tes buat mereka, padahal itu kan tesnya buat kita. Iya. Kita kan tahu reaksi mereka kayak gimana. Iya. Ya itu tes buat kita juga, gimana cara kita bisa mereaksikan balik. Ada aksi, ada Reaksi. gitu. Anjing wise banget gua, Jo. Keren. Itu keren tuh, masuk Iya akal. kan? Jadinya jangan sampai ketahuan kalau kita itu ngetes ya. Iya, dan jangan itu, gua kalau udah ada yang ngomong kayak tadi ngetes doang. Ih, bego banget dah nih Nyebelin orang. ya. Iya, Kayak apaan sih, nggak jelas gue nggak banget. butuh tahu gue lagi dites apa enggak, tapi ini reaksi gue. Jadi apa balasan dari lu apa? Curang banget, kayak berarti dia nggak punya argumen yang lebih valid dong. Iya, mungkin. Iya kan, kayak aku ngetes aja. Ya. Udah kayak ending ya. Iya, kamu kalau mau ngetes dari awal berarti harus siap argumentasi. Kalau emang nggak mau argumentasi, nggak usah ngetes. Betul. Selesai. Keren dah lu. Thank you, bro. Oke. Nah, ternyata kekerasan dalam hubungan itu ada banyak. Kayak kekerasan fisik, pembatasan aktivitas, kekerasan emosional, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, dan abis. Cuma 5. Iya, gue kira ada lagi. Benar. Nah, kita akan membahas satu-satu. Oh, serius? Serius. Nggak usah Jadi lah. kekerasan fisik itu kayak misalnya ya udah tau lah ya kayak gini.
Itu fisik. Pembatasan aktivitas tuh kayak aku nggak suka ya kamu keluar malam. Iya. Aku nggak suka ya kamu temenan sama dia. Sering curiga juga termasuk tuh. Iya. Jadi kayak siapa? Ih kepo banget. Siapa? Ih. Iya. Siapa? Kalau kekerasan emosional gimana lo? Kekerasan emosional, suka guilt trip. Lu tuh gendutan ya? Enggak anjing itu tai, lu babi ya itu namanya. Ya, iya kan gue nanya. Kan gue nanya buset. Enggak. Itu tadi gue lagi contohin Oh, iya. kekerasan secara verbal. Oh iya Gitu. Enggak, kalau itu nih, kalau dalam ininya ya, dalam kurungnya. Menyerang mental, ngancem, menjelek-jelekan pasangan, gaslighting, guilt trip. Guilt trip apa sih guilt trip? Guilt trip tuh yang bikin lu ngerasa nggak enak, tapi kayak Oh kayak aku pergi ya nggak apa-apa nih. Ya udah. Nggak nah apa-apa. itu ya udah nggak apa-apa, tapi padahal aku pengen udah kesini jauh-jauh Ah, ya buat udah deh, bareng, ya. tapi ya nggak apa-apa kalau kamu mau pergi mah. Maksudnya, Anjing jadi nggak pas enak pergi banget kayak, gitu. anjing lu. Iya, gitu. Itu guilt trip tuh hal yang nggak enak, tapi gue jago banget guilt trip orang. Masa sih? Parah. Jadi gue mungkin kekerasan emosional gue kuat. Oh iya iya. Gue iya. jago banget gaslighting orang. Oke. Gue jago banget ngancem. Gue jago banget guilt trip. Tapi menjelek-jelekan pasangan gue gak pernah. Iya iya iya. Pasangan tuh satu-satunya yang gue akan bela sampai gue mati, kecuali ngomongnya sama Bacil sama Valdi. Itu mungkin gue jelek-jelekin dikit ya. Masa ya ini hebat anjing. Iya anjing ini ya, itu mungkin. Iya sih. Tapi kalau ke orang lain enggak. Iya iya. Enggak, iya. biasa aja. Oh itu emosional ya. Itu jago gue. Kalau kekerasan ekonomi, Kekerasan ekonomi mungkin lu yang bisa menjelaskan. Kan lu suka minta dibayar-bayarin nih. gue nggak pernah Maksudnya ya lu gila. suka diminta bayar-bayarin. Iya pernah sih sekali belum. Iya kan, sampai beliin apa ya, iPhone ya waktu itu apa sih? Jujur nggak tahu. Kita langsung ke lima aja. Kekerasan seksual loh. Amnesia. Kekerasan seksual ya nggak ada konsen, maksa ngewe. Mau ngewe nggak mau sedikit anjing, kayak nggak mau. Iya, mangap deh kalau gitu kan. Itu kan kekerasan secara seksual kan, kayak dipaksa. Aduh udah sakit bi gitu. Twitter ya. Twitter. Hah? Gue nggak tahu. Jujur nggak tahu gue juga. Iya kayak gitu kan, itu kekerasan seksual. Kayak udah dong stop sakit, perih. Dikit lagi cerot gitu kan misalkan. Itu Aku sedang ingin bercinta. kayak gitu. Gue Itu kayak kan. tahu tuh. Itu kan Sakit banget bi. apaan? Anjing lu abusive barusan. Abusive banget. Kekerasan fisik, cuman gini. Kayaknya gue like dah. Apa? Pakai second account ya? Iya. Enggak, cuman ini kan banyak banget kekerasan dalam hubungan. Cuman kita tuh harus bisa tahu yang mana yang lagi dalam kekerasan, yang mana lagi dalam Bercanda. bukan, nggak ada bercanda dalam kekerasan kayak bercanda doang dikit doang ya nggak ada. Ya maksudnya apa? Bukan, maksud gue kita tuh harus tahu batasan-batasan mana yang memang ini udah termasuk kekerasan atau yang masih bisa ditoleransi. Ya kalau kadang-kadang kan kalau orang lagi kesel, emosi kan dia nggak tahu dia melakukan kekerasan. Baik dalam beberapa apapun itu. Iya terus. Ya gimana dia tahu? Kan lu bilang kita harus sadarin. Ya gimana dia bisa sadar kalau dia aja nggak tahu? Bukan, maksud gue sekarang tuh banyak banget orang yang dikit-dikit bilangnya pacar gue abusive. Oh. Padahal pacarnya nggak ngapa-ngapain, argumentasi dikit. Heeh. Dia abusive banget, toxic anjing. Oh iya iya. Dia tuh verbalnya parah banget, dia kayak gaslight gue. iya dibacotin dikit gaslight. Biasa kalau orang-orang yang kayak gitu ya, ini based on experience lagi, correct me if I'm wrong. Iya, but this is cemiu. based on my experience. Setiap kali kalau misalnya gue ada argumen dan pasangan gue itu selalu koar-koar ke orang-orang kalau gue tuh kayak gimana, itu biasanya dia yang habis gaslighting gue. Dia yang gaslighting apa sih lo? Coba contohin dong. Gaslighting apa no? Bikin orang jadi guilty. Iya tapi makna gaslighting, gue soalnya pernah ketemu cewek di Bumble, gue dibilang apaan sih lu gaslighting banget? Lu emang gaslighting banget sih. Apaan gaslighting? Jangan mukul mulu sakit nge. Kak jangan mukul. Tahu di sini gaslighting nih ya. Bahasa Indo. Manipulasi secara psikologis dengan memaksa korban untuk mempertanyakan pikiran, perasaan dan peristiwa yang dialami. Itu adalah senjata bagi seseorang yang tidak mau disalahkan atas tindakan merugikan. Ya contoh kita bikin contoh skenario. Tenang, ini ada gaslighting. Pura-pura manipulasi, pura-pura lupa ingatan. Enggak, itu kan kamu yang ngomong kayak gitu. Aku nggak pernah ngomong gitu ya. Gaslighting enggak. Jadi lu mempertanyakan, iya apa gue yang ngomong gitu ya? Contoh, anjing gaslighting itu gak? Kata kamu ini, kok kamu gini? Enggak, aku nggak pernah ngomong gitu. Kamu kali yang ngerasa.
Oh, memaksa kita untuk berpikir 2 kali kalau kita yang salah malah. Iya. Baper amat jadi orang itu gaslighting. Oh, berarti itu si cewek itu aneh sih. Bercanda kok itu gaslighting. Oh. Kalau aku nggak sama kamu, aku mungkin sama kakak kamu kali ya bercanda kok. Itu Gaslighting kan kesel jadinya. Kesel. Aku ngefans sama adik kamu. Itu gaslighting. Ah, Nah itu mungkin dia cinta aja sama gue, sorry. Ya. Nih gaslighting paling sering. Emang kapan aku ngomong gitu? Oh, itu gaslighting ya. Oh jadi kamu mikir aku bohong? Gaslighting. Aku selingkuh juga gara-gara kamu. Itu lu ya, itu lu ya, itu contoh lu kan. Enggak, ini contoh dari CNN iya, Indonesia. Iya. Gitu, contoh-contoh gaslighting. Gue cari contoh-contoh gaslighting gitu. Karena gue nggak pernah gaslighting, itu gaslighting barusan. Gue kalau ngomong ke cewek, enggak ya, aku nggak pernah gaslighting kamu. Kamu aja kali yang ngerasa aku gaslighting. Gaslighting ya. Kalau dua-duanya gaslighting lama-lama kebakar. Iya benar, meledak gitu. Iya. Kayak gitu. Cuman ya itu makanya tadi gue bilang kita harus tahu batasan diri kita sendiri, mana yang udah termasuk ke kekerasan secara apapun itu, dan mana yang enggak. Kalau ini misalkan kayak gue gemes sama pacar gue gitu, Iya. terus gue cubit nih ininya, Tiba-tiba gemes banget biru. gitu. Iya tiba-tiba ternyata memar gitu. Dia nggak bilang, iya dia abusive banget. Nih lihat gue dicubit sampai biru. Posisi gue lagi gemes gitu kan, mungkin gue nggak tahu sengaja, gitu, iya, dan segala macam gitu. Bukan yang kayak lu ngentot. Deg-degan jujur. Iya kan? Oh, iya. Cuma muter gua enggak. Iya kan deg-degan ya, kamu jujur. kan mukul terus kan. Ya kan. Tapi ya enggak tahu. Gue sih enggak pernah kayak gitu ya. Itu kekerasan Gua sih. Enggak. Dia abusive ya, verbal ya. Enggak, itu namanya lagi guilt trip. Guilt trip. Lu jadi enggak enak kan tadi mukul-mukul tadi tangan lu taruh situ. Kagak sih. Wait tuh kan. Nah, hati-hati. Ya. Skill gua. Enggak, mungkin sekarang kita udah bisa bercanda soal kayak gini-gini, tapi waktu mengalami enggak seru. Iya benar sih. Apapun yang kalau kita mengalami kekerasan itu pasti nggak bakal ada seru. Terus kita juga kayak ngerasa kapan ya? Kenapa ya kitanya ya? Kayak kita tuh kayak ngerasa kayak kok gua Iya. salah mulu di mata kurang lu. apa ya? Iya. Sebenarnya enggak, kita udah cukup, dia aja selalu minta lebih. Karena manusia tuh nggak pernah Puas. betul nggak Mereka pernah adu kayak domba juga. binatang. Buas. Pemain bola Boas. Ikan paus di dasar laut. Kayak gitu. Oke, next ya. Menurut kalian kenapa seseorang bisa terjebak dalam suatu hubungan toksik kayak dating violence? Dating violence. Bahasanya keren banget. Kekerasan dalam Dating sebuah hubungan ini. Oh. Kenapa Kak? Lu kan paling sering nih terjebak dalam suatu hubungan. Lu Ya gak bisa itu. keluar. Karena merasa nyaman pertama. Misalnya udah jalan 3 tahun, 4 tahun. Terus kayak ya udah tanggung banget nih, udah kepalang tanggung gitu loh. Jadinya ya lanjutin. Kedua, faktor karena kayak ya udah sayang, dia nggak kayak gitu kok aslinya, dia baik kok aslinya. Ya. Nah itu Tuh, sama ngebela. kayak yang lu bilang kan tadi. Orang kan bisa berubah. Berubah kan ada dua, lebih baik atau lebih buruk. Harus diingat, orang tuh bilangnya berubah tuh selalu lebih baik. Padahal bisa jauh lebih Bisa buruk. jauh lebih ya. buruk. Iya sih. Enggak, gue ya kan misalnya nih, dia mukul. Enggak, gue yakin dia berubah. Ya iya, kemana berubahnya? Kayak yang Lebih buruk atau lebih baik? Jangan kayak gitu. Iya ya. Lu kalau mikir tuh pakai otak, jangan pakai dengkul. Gue tuh selalu mikirnya semua manusia tuh punya sisi baik loh. Punya, mungkin nggak kelihatan aja. Soalnya kalau sisi tipsi nyanyi dia. Bener, alkohol. Kamu jahat tapi enak. Iya. Lu emang asu lu. Off guard gue. Tapi ya kenapa ya bisa terjebak dalam hubungan toksik? Sebenarnya kan misalnya lu dikekang, lu nggak boleh ketemu teman-teman lu atau dugem gitu. Terus lu pasti kan curhat dong ke teman-teman. Teman-teman lu pasti kasih tahu dong. Iya. Ya udah ngapain sama dia lu kalau nggak bahagia? Sorry. Sendawa teman gue ceritanya. Enggak, itu gue. Oh, itu lu. Sama kayak lu cerita ke gua kan. Iya, iya. Ya udah kalau misalnya kesiksa, kenapa sama dia? Nah, lu ngomongnya gimana? Pasti kan karena sayang. Betul. Ya karena udah nyaman. Betul. Ya karena males ngulang lagi, harus kenalan lagi. Betul. Ya terus gimana dong? Itu kan namanya perputaran setan tuh. Lingkaran setan tuh. Duh, gua nggak tahu yang mana yang salah yang mana yang benar juga ya. Namanya kan juga kita kan cinta tuh trial dan error ya. Ikan. Kita nyoba semuanya error.
Jadi kalau menurut gue setelah ini gue bisa ngomong karena setelah melewati. Mungkin gue nggak pernah tahu sebelum gue lewatin tuh gue nggak pernah tahu gitu loh. Oke. Jadi kalau dari gue setelah gue lewatin bahwa ternyata orang yang kita cintai mati itu yang kayak hidup dan mati gue dan segala macam. Seperti biasa quotes mematikan gue. Apa tuh? Kita bisa hidup sebelum ada dia, kita pasti bisa hidup setelah nggak ada dia. Keren Tapi banget. gue kangen sih. Kangen Kangen nggak apa-apa. nggak apa-apa. Asal jangan jatuh ke dalam lubang yang sama. Iya, kangen itu dengan memorinya ya. Betul, bukan dengan Orangnya. Keren banget, ini banyak banget. Tapi quotes. kalau nggak ada orangnya, nggak bakal ada memorinya. memorinya. Jadi lu kangen orangnya dong. Lumayan, lumayan. Enggak, kalau gua sih jujur ya, gua tuh lagi pengen nambah tato. Jadi gua lagi nyari-nyari mental abuse aja yang kayak apa yang bisa gua tangisin bikin gua stres supaya gua nambah tato ya gitu. Iya iya, salah satunya ya dengan Musik. dangdut is music of my country, my country, oh my country. Proses. Ya, kayak Apa gitu. yang memicu orang buat melakukan kekerasan? Example, Nggak percaya diri. nggak percaya diri. Ini kalau dari nggak percaya diri itu gue bisa sambungkan Iya ya. ke posesif. Maksudnya contohnya Lu nggak percaya worth lu sih gimana, jadi lu takut banget cewek lu diambil orang lain. dekat sama cowok-cowok yang lebih ganteng, Iya, lebih baik, kaya. lebih kaya dan segala macam. Karena lu nggak percaya sama diri lu sendiri. Padahal dia kayak setia banget sama kita, Iya, tapi padahal kita dia masih kayak ngekang ya. Gue udah cinta mati. Ini kayak gue lagi ngomongin diri gue sendiri, tai. Gue tuh belakangan ini cemburuan banget, Kak. Sama siapa? Mau orang-orang. Orang-orang. Pancing dikit. Emang lu udah jadian ya lo ya? Hah? Sama siapa? Banyak yang bilang, kamar lo udah jadian ya? Hah, siapa yang bilang? Banyak yang DM gua. Banyak juga yang nanya ke gue. Denger-denger lagi dekat ya? Siapa sih lo? Tapi coba klarifikasi dulu. Nggak punya, gue nggak dekat sama Masa sih? siapa. Bener. Dari semua Gini, benua, Kalau nggak ada juga. dekat itu menurut gue ya harus ada dua belah pihak yang mengatakan iya. Oh. Jadi kalau ceweknya udah keluar-keluar kemana-mana, lu nggak spesial itu di mata gue ya. Ingat camkan anjing. Sebut dong namanya. Nggak mau dong. Nggak mau dong. Ay, adalah dia, she's like going around telling that we are like seeing each other. Orang and Jakarta stuff. lo. Anak Jakarta. Lu keren, lu mancingnya dari teritori ya, teritori. Karena kalau gue udah bilang enggak, lu udah tahu siapa. Kalau gue bilang iya, chance-nya gede kan. Sebut lo. Karena ini lagi 17 Agustus, orang Indonesia. Betul. Jakarta enggak semua, cuma Indonesia. Iya, tapi kota mana yang lu pernah singgahi? Nggak ada. Gue nggak deket sama siapa-siapa. Ya udah ketemu, pergi gitu. Tapi kalau soal pacaran, lu ngarap dulu aja deh, menghayal silahkan. Gila. Mumpung lagi gratis. Tadi dia komen kayak anjing banget ya Marlo ya. Enggak. Udah gue bela-belain ke Jakarta. Emang dia orang luar. Nginep. Hah? Emang dia orang luar. Kan ke Jakarta, bukan ke Indonesia. Iya kan dia tinggal di Jakarta, kenapa dia bela-belain ke Jakarta? Oh, dia tinggal di Jakarta. Iya. Oh, siapa? Lumayan lah rumah-rumah di Pejaten. Oh, iya. Iya, nah gitu. Oh, gitu. Tadi gue udah buyar nih, membangsat nih orang. Nggak percaya diri, contohnya kayak gitu, cemburuan. Iya, tapi bener sih. Gue kadang-kadang juga kalau nggak percaya diri pasti kayak siapa? Kenapa ngobrolnya lama banget? Nggak, itu mungkin beda Kak. Kalau itu kan tadi kan dari percaya diri, lu takut jadi lu posesif. Iya, Kalau itu kan lu nanya karena lu insecure. mempertanyakan sih. Kalau Iya. ini bukan karena nggak percaya diri, ini trust issues namanya. Iya kan? Pernah dibohongi soalnya sebelumnya. Jujur pernah. Iya, dulu Pernah kan, disakiti. Dulu lu bebas banget kan. Bebas. Dulu santai, ya udah temen lu mau pergi sama temen lu yang mana ya udah ya. Silahkan. Tapi setelah adanya trust issues, Iya. gitu. Ya itu. Dia dugem aja gue silahin. 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 Lu silahin kan? Bener. Pulang-pulang lu silatin baru kan? Iya. Tapi abis itu ketika kepercayaan gua dinodai, Anjing, soalnya dia Dilukai. keciduk kan sama lu. keciduk. Kamu di mana? Di rumah masa. Padahal lagi dalam tatapan mata. Alah. siap, woi. Gitu Kayak ya. gitu. Oke, next lagi, ekspektasi nggak terpenuhi. Cewek Ya, jahat itu kan ya. musuh kita semua, ekspektasi Betul, itu musuh kan. Jadi ya Soalnya udah. kalau malu kan dulu ekspektasi, lu gue pukul. realita. Indomie.com. Tanpa itu nggak ada ini ya. Oh iya. Ya, ingat ya lo ya. Iya. Gue boleh restart hidup gue sih.
Ekspektasi. Kemarin lagi ada salah satu investor Apa tuh? ngechat gua. Lo, gimana kalau Indofitgram kita hidupin lagi? Gimana kalau lu yang gua matiin? Tapi dulu itu hal yang paling gampang ya lah ya, ekspektasi Gampang realita. banget, kayak gitu kayak itu udah clear as a fucking day, tapi masih disebut terus orang-orang kayak relate. Ya no shit anjing, gimana? Iya, bocah-bocah SD yang ngomong. Iya, yang bikin bocah SMP. Lucu banget dah. Oke nih, Oke, intermezzo. karena hal tersebut jadi berantem terus jadi kekerasan yang memicu buat melakukan kekerasan. Misalnya nggak sependapat atau nggak sepakat, kayak kamu mau ke sini apa ke sini, terserah. Enggak, itu lu kayaknya kalau emosi lu yang udah emang nggak sayang sih. Nah, ini menarik sekali karena gini. Dari dulu gue selalu ngomong ke semua pasangan, bahkan ke temen gue yang cowok atau bahkan ke orang yang nggak jelas gini. Gue tuh dalam hidup nggak pernah, ya pernah beberapa kali berantem, oke lah. Tapi maksudnya tonjok-tonjokan secara fisik itu gue jarang. Bisa dihitungan sama kan Les, sama kayak lu kan. Pala lu. Gue berdua tuh kayak anti banget kekerasan, kayak nggak boleh Lah banget. gue juga. Gue aja nggak makan daging. Apa hubungan kekerasan? Kan kekerasan pada binatang. Gue rumput aja gue liatin. Kan gak boleh difotek. Karena lu takut banget sama kekerasan ya. Takut gue juga sakit. Tapi ada beberapa cewek suka kalau lagi keras. Kenapa tangannya gitu? Kayak mau makan nasi udah bener. Ya nih, kalau dari dulu ini yang gue percaya ya. Bahwa ini kan dibilang karena dari berantem terus jadi kekerasan. Gini, ketika kita lagi ngomongin segala masalah secara verbal, keep it verbally. Maksudnya Argumen secara verbal, secara omongan. Ya udah. Argumen tuh Bacotin secara aja omongan. terus Iya, saya. nggak usah ada pakai tangan dan segala macam. Dia tampar balik baru mulai. Oh, berarti itu udah masuk ke fisikal. Ini contoh kayak misalnya sama laki-laki deh. Nggak sengaja nubruk gitu. Iya. Lu jangan pakai mata dong. Lah, gue lagi jalan doang, lu yang tadi nabrak gue. Argumen terus tuh. Tapi kan nabrak tuh. Kan nggak Udah sengaja. fisikal. Yang awal kan berarti itu dua-duanya kan. Oh, iya, Bukan iya, ada iya. satu yang dorong atau apa kan Oh, nggak iya, sengaja iya, iya. dar gitu kayak sorry. Lu jangan menyel dong gitu. Aha. Argumen dulu tuh. Bacot-bacotan Kalau loh. ada yang mulai dorong atau mulai mukul baru kita pukul. Biasa kan berantem kayak gitu. Iya, biasanya kan pukul duluan deh. Iya, itu gua. Terus habis itu gua black out sampai besok pagi. Coba sini kalau berani tak. Gua duluan gesel ya. Iya, besok pagi kayak Ibu kenapa di sini, Bu? Kamu udah Seminggu. nggak sadar. Anjing, yang gua pukul Mike Tyson. Sama Tapi ini, ini. Meteor. Udah lah ya, itulah makan udah Nah, jadul banget. Iya, jadi kalau apalagi sama sebuah hubungan. Hubungan. Ini yang lebih penting ya daripada sama laki-laki lain atau yang sejenis. Kalau emang lagi argumentasi secara omongan, ya udah omongin. Keren. Ulang sekali lagi. Argumentasi secara omongan, ya omongin. Gitu. Bukan lagi argumentasi secara omongan terus digampar. Iya, tapi kalau dia ngantuk ya ngomongin. Lanjut. Tapi gini loh, kalau misalnya ada argumentasi nih, kan katanya berubah jadi kekerasan. Nah, lu bilang what skip verbally. Gitu kan? Ya, pokoknya gitu ya. Kalau misalnya debat ya debatin aja. Ya, debat aja. Tapi tiba-tiba kalau dia temperamen, kan dia nggak mau mukul ke pasangannya. Kalau dia mukul ke diri dia sendiri gimana? Ya kayak misalnya tonjok-tonjok dinding, lempar-lempar TV gitu. Itu kan maksudnya itu kan juga kekerasan ke diri sendiri dong. Lempar TV. Lu kayak lagi panjat pinang lempar TV ke bawah. Nggak, maksudnya dia emosian. Itu gimana? Ya itu sebenarnya salah juga. Karena itu ada lagi namanya self destruct anjay. Gak tau gue namanya, sorry banget. Self destruction ya. Bukan ada Self proclaim. bukan diam anjing Selfie. Benar, selfie. Nah itu kan namanya selfie kan. Jadi kayak ngentot lu. Gitu kan. Enggak, ada gue lupa anjing, tapi ada itu ada termnya itu yang kayak apa? Lu tadi mulut tuh goyang-goyang apa? Self harm. Itu kan termasuk dalam sebuah bentuk bahwa menunjukkan supaya lawan bicara kita jadi mikir kan, gue kayak salah dan segala macam. Berarti itu Iya. mungkin gak dalam bentuk kekerasan secara fisikal, tapi masuknya ke dalam guilt trip. Oh, supaya
lawannya itu bilang kayak, kok dia melukai diri sendiri? Iya, ini Apakah gara-gara salah gua gue ya? nih. Oh. Kalau gue nggak bikin dia kesel, pasti dia nggak mungkin kayak gitu. Oh. Sama aja itu kekerasan. Itu dan kekerasan juga nggak ya? baik. Itu satu dalam kekerasan. Iya, kalau kita masih bisa mikir se-composed itu. Kompos apa pupuk? Kompos tuh bukan anjing, kompos tuh kalem, santai. Oh, relax ya? Iya, calm and composed, you Oh, know? iya kompos. Nah, kalau biasanya kalau lagi berantem, ini kan udah heated banget kan. Lo jangan gabung-gabung, lu Iya, jaksel gua banget nggak tahu bahasa anjing. Indonesianya. Udah mumet, udah emosian. Udah panas ya kan. Iya. Kepala udah panas, mulut pengen bacok orang rasanya Iya, kan. langsung kan Nah, tuh. kayak gitu kan, jadi nggak mungkin bisa mikir kayak ini salah gue dan segala macam. Kita jadinya takut. Oh. Iya kan. Nah, iya. kita membangun ketakutan itu kepada seseorang dan bukan mungkin ketakutannya mungkin sewaktu itu doang. Maksudnya kayak gue mau nunjukin kalau gue tuh lagi kesel gitu. Tapi kan buat lawan bicara kita mungkin itu bisa scarred for life. Ah, betul sih. Iya, bisa tertanam ketakutan yang itu. Jadi ntar nextnya dia setiap kali punya pacar yang kayak mau meluk ya kayak langsung gitu. Oh, iya. Jatuhnya iya. ke PTSD, PTSD apa tuh lo? penyakit secara mental. Oh, gangguan jiwa. Post-traumatic PTSD. Post traumatic SD. Disease. S-nya apa? S-nya Psychological. itu pakai P, Kak. Psychological bukan pakai S. PTSD apa les? Post traumatical Enggak, traumatical. Traumatic stress disorder. stress disorder. Tuh, jadi ya ke situ kan. Jadi kalau lu bilang enggak, dia enggak secara kekerasan secara fisikal, ya kekerasan secara mental itu. Jadi trauma ya. Kekerasan emosional dapatnya, traumatik ya udah. Salah siapa yang bikin trauma? Salah. Kok salah Ya, lawannya salah dia lah. lawannya, Iya, gitu. iya. Jadi jangan bilang kayak gue tuh orangnya nggak physical abuse ya. Cuman nih gue kalau lagi bete suka nunjuk tembok aja. Ya tetap aja itu kekerasan ya. Nggak ada bedanya. Oke, Dulu gue oke. kayak gitu soalnya. Nah, kan dibilang tuh apa yang memicu buat orang melakukan kekerasan. Bisa juga pengaruhnya di rumah pas kecil. Bisa. Contohnya, kayak berantem, keluarganya berantem. Iya, atau dia di abuse sama bapak ibunya. Dia abuse sama yang bisa dia menangin ya. Maksudnya misalnya dia kan gitu deh pokoknya. Iya. Sama- Tertekan. Dia kan tertekan nih sama keluarganya, di abuse. Nah, gua bakal menekan orang-orang yang bisa gua tekan. Betul. Jadi disalurkan. Sama gitu. kayak negara ya. Apa lo? Kenapa? Tekan. Pentingnya komunikasi. Kenapa negara? Apaan? Sama tertekan. Enggak apa-apa. Enggak, gue nggak ngerti bercandaannya. Salurkan. Bukan. Susah jelasinnya. Oh. Otaknya lemot. Dia tertekan, jadi dia menekan masyarakat lain gitu. Oh, dianya siapa? Negara Singapura. Bener, negara Singapura ya. Plus 26 ya, bener. Bisa juga, itu kan termasuk salah dalam bentuk PTSD juga gitu. Kan trauma yang lu punya, jadi lu terapkan, jadinya abis itu bukannya hilang tapi lu salurkan. Betul. Gitu. Jadi berkelanjutan. Apalagi nih? Memicu orang melakukan kekerasan itu mungkin kurangnya komunikasi juga. Kurangnya komunikasi, miskom. Iya. Yang itu gaslighting biasa kan dari bercanda-bercanda. Oh. Tapi kan ada orang yang jadinya kesel. Itu miscommunication. Mungkin my sense of humor is not your sense of humor. Not my cup of tea ya. Not my cup of tea. Keren banget anjing. Pelajaran bahasa Inggris. Guna banget ya bahasa Inggris, makanya nonton dong. Jadi itu kan mungkin juga jadi sebuah masalah nantinya. Mungkin dari kitanya cuman kayak perasaan lu kayak kemarin-kemarin biasa aja, kenapa sekarang marah ya. Mungkin dia kemarin-kemarin nahan, udah nggak suka tapi dia belum ngomong, tapi ditahan terus akhirnya nimbun meledak kayak gitu, jadi masalah. Itu miscommunication kan. Iya, benar. Kayak itu lack of communication itu bisa menjurus ke dalam sebuah kekerasan apapun itu. Terus juga Bos, banyak anjing nih serius banget topiknya. Iya, terus juga banyak kasus kekerasan dalam hubungan. Apa tanggapannya Marlo? Tanggapan kalian anjing. Iya, lu dulu. Oh, benar. Nanti gua follow up. Banyak kasus kekerasan dalam hubungan. Banyak. Apalagi dalam hubungan relationship. Pacaran. Iya. Apa? Ada video kemarin kalian lihat nggak? Yang mana? Yang PPSU yang sampai ditabrak motor. Hah, gua malah nggak tahu. Ada jadi dua orang pasangan belum nikah belum apa tapi
sama-sama ini pasukan orange. Mm-mm. Nah, pasukan orange di pinggir jalan direkam, ceweknya itu ditendang pakai lutut, motornya diangkat, ditabrak. Buset, masa? Ada tuh kayak itu di Instagram keluar. Gue taunya yang di Bali, cowok bule Yang ini nikah istri sama saya istrinya gitu ya. terus Iya, dijambak. Iya. Nah itu juga menurut gue nggak boleh sih, apalagi di public area. Maksudnya di public ataupun tidak, sebenarnya Nggak kekerasan boleh. itu nggak boleh. Nggak tahu ya, mungkin tanggapan gue ya. Ya sedih lah kalau ngeliat ada yang kayak gitu mah. Kau nggak nangis? Enggak lah, kan karena gue ngerasa sedihnya ya, yang mereka alami, bukan gue yang sedih. Soalnya maksudnya kayak kenapa bisa sampai ke titik itu gitu loh. Jadi emang kalau ada kesalahan secara mental, mendingan cari bantuan aja. Kalau menurut gue sih nggak usah cepet-cepet langsung kayak apa ya, kan sekarang orang pengennya sat-set langsung jadi nikah gitu. Tapi harus kenal dulu sih ke masing-masing pasangan gitu. Iya. Harus cari tahu kayak malu background check. Bener, background check, karena kita nggak cuma ke teman-temannya, bisa juga ke keluarganya. Kita harus tahu keluarga tuh kayak gimana dan segala macam. Kan kalau kita ketemu orang tuanya, biasa tuh kelihatan tuh gimana cara mereka nge-treat orang tuanya, atau nanti orang tuanya nge-treat dia, itu kelihatan banget. Gue biasa kalau nilai orang dari situ juga soalnya. Keren deh. Karena kalau gini, di otak gue ya, misalkan gue ketemu orang tua cewek gue nih, Emang udah kejadian? misalkan. Bocah Kan nanya. ora-ola anjing, Santai aja. bagian bet Kok bangke. self defense sih? Gaslighting barusan, itu gaslighting. Tuh, gaslighting banget. Lanjut. Iya. Iya, jadi kalau misalkan dari gua sih, gua harus lihat orang tuanya, maksudnya dia dan keluarganya sedekat apa dan segala macamnya. Karena kalau emang nanti misalkan, kan kita nggak ada yang tahu ya namanya jodoh kan. Misalkan emang jadi 80% dia akan nge-treat orang tua kita kayak dia nge-treat orang tuanya sendiri. Keren. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak gue lihat dia nggak dekat sama ibunya atau menyepelekan keluarganya dan kayak udahlah ntar aja, apaan sih dia berisik banget gitu-gitu, yang kayak waduh, ntar gue kalau misalkan nikah ntar mak gue diginiin lagi. Tapi gitu. kok gue nggak kayak gitu sih? Apanya? Dia sayang banget sama ibunya, kok dia nggak sayang sama ibu gue? Katanya refleks kan? Enggak, ini kan gue. Oh, kan gue juga misalnya. Enggak, ini kan fakta. Enggak, kan orang-orang beda, tapi kan itu dalam point of view gue gitu. Oh, iya, yang gue iya. percayai. Iya. Kan gue bilang 80% kayak gitu, dia kena yang 20%. Oh, imbasnya ya. Yang kayak tai gitu, yang enggak ikutan gitu. Nggak ikutan deh aku. Eh, Tapi iya sih. itu ya. kayaknya menurut gue mami issue sih. Iya ya. Jadi ibunya tuh jadi Tuhan gitu. Iya sih. Ibu gue soalnya di mata gue tuh princess, bukan Tuhan. Keren. Lah iya. Ibu gue queen. Iya, queen. Enggak, princess, queen, semuanya dia cewek-cewek tatunya, dia Iya. ambil semuanya dah. Nggak, dia yang nyanyi queen. Oh, bener. Iya. Iya. Bohemian Rhapsody. Bener, Rapsosoy. Bohemian Rhapsody. Waduh, anjing. Itu termasuk abuse. Barusan adalah dalam sebuah bentuk animal abuse. Nah, tadi gue tuh verbal abuse. Verbal abuse. Enggak, tapi kan gue bercanda doang. Nah, itu gaslight. Gaslight. Oh, ini dikasih tahu ya. Ini Ya. contoh-contoh. Ya, kalau lo emang nggak bisa bercanda, nggak usah main sama kita. Itu guilt trip. Guilt trip. Oh iya iya. Gue lama-lama kayak Oza Rangkuti ya. Untung nih sekali doang pembahasannya. Kalau berturut-turut beneran Oza Rangkuti, kan udah bosan orang dengar, tapi diulang. Bercanda banget. Bercanda. Gaslighting. Gaslighting. Bercanda. Tapi gimana caranya untuk keluar dari hubungan yang toksik itu? Atau cara ngebantunya? Kita nggak Wah, bisa ngebantu sih. Nggak ya. bisa, nggak bisa. Orang kayak gitu nggak bisa dibantu, percaya gue. Karena gue udah pernah nyoba, gue mau bantu, gue yang KO. Nah tapi kalau orang yang victimnya, cara ngebantunya gimana? Victim. Hah. Cara ngebantu orang victim, sadarkan. Ya kalau kayak udah nggak apa-apa kok, dia nggak kayak gini, dia aslinya baik loh. Oh, gue punya banyak cara buat bikin putus kok. Ih keren banget malah Nexa Verify. Gimana caranya? Tinggal, misalkan temen gue cewek, Temen lu cewek, cowoknya abusive. cowoknya abusive, Gue oke. bilang putus aja. Tapi enggak, dia nggak kayak berubah. gitu. Oh ya udah, kalau lo mau kayak gitu. Terus gue chat temen gue yang cewek yang kayak, weh mau cowok ganteng nggak? Mau? Nih gue kenalin, gue kasih Instagram cowoknya. Terus mereka ketemu, terus kayak selingkuh. Gue bilang, weh selingkuh sama temen gue. Terus kita bagi duit. Lu toxic dong berarti. Enggak, gue kriminal. Beda. Kan gue semuanya all for money kan. Langsung kriminal, kayak lu porotin dulu aja, minta berapa kayak uangnya, ada iPhone apa kan, ntar kita jual bagi dua gitu.
Oke. Terus gue harus ngapain? Harus ciuman sama dia? Gak usah, jalan aja jalan. Tapi bebas kalau lu agak sange ya udah. Kayak ke sugar baby ya. Mungkin. Mucikalinya ya. Gua. Angel lo kan. Antar jemput Marlo. Antar jemput Marlo. Ya. Enggak, seriusan, gimana caranya? Kalau misalnya udah dinasehatin, dikasih tahu, Susah kan, nggak bisa, itu dijelasin. kesadaran diri sendiri sih, sumpah mati. Sampai di titik dia kayak ini kayaknya toxic deh, gitu ya. Semua lu kalau tahu cerita-cerita itu mostly kayak gitu. Udah kejadian baru dia sadar. Selalu kayak gitu. Berkali-kali Mereka tuh nunggu dulu, kayak nggak tahu emang. sampai boiling pointnya ya. Iya, tipikal orang Indonesia ya. Dia tuh pengen lihat dengan mata kepala sendiri. Iya Dia kayak. nggak percaya omongan sebelum itu kejadian. Soalnya beberapa kali dia berasumsi kayak gue bisa kok ngebah dia. Iya. Nanti baru kesekian kalinya kayak ini toxic banget. Iya, itu gua pernah ngerasain itu. Iya iya. Ah, Berarti nggak bisa ya caranya. Cukup lama lah gitu kayak gitu. Masa sih sama dong? Close dulu dong kita. Terus deh. Nah, kita gaslight nih barusan. Enggak, kalau gue nggak gaslight sih. Kita guilt trip. Gue fakta. Wah. Fakta juga bisa jadi guilt trip, hati-hati. Gimana tuh caranya tuh? Nah, panjang kita ngomongin ini. Ntar skill gue keluar semua, ntar cewek-cewek gak ada yang kepincut. Banyak banget ya ternyata ya. Banyak banget. Ada That's what she 300.000 follower. Anjing, itu kayak 75% followers gue. Oke, kita langsung baca-bacain aja. Kayak yang pertama apa lo? Nih ada yang pertama, manipulatif plus suka morotin. Fuck you. Fuck you aja. D. Fuck you Dimas. Dimas yang mana? Nggak tahu. Banyak Dimas. ya. Semua Dimas ke gaslight nih. Anjing nih, siapa nih cewek gue kan nih yang bisa diundang. Dimas, kerja dong supaya nggak miskin-miskin amat. Tahu. Kita sih pengen juga punya pacar kaya ya. Iya kan gue bapak rumah tangga. Iya, oke. Dari dulu ya udah fix. Fix banget. Next. Next. Saking Psikonya. psikonya, dia sampai hafal semua hal-hal kecil tentang gua dan hubungan kita. Ini dibikin plan A, B, C gitu. Ya, gue psycho dong. Tapi bukannya Itu bukannya plus point. bukannya lucu ya? Kayak misalnya kayak, oh kamu nggak suka pedas, ikannya itu tulangnya dipisahin ke kanan, dagingnya ke kiri. Kalau McD kulitnya dikupas dulu, kan itu bagus ya? Iya, gue makanya gue langsung ngerasa tertekan. Itu emang salahnya. Terus ini Kok dibilang psycho hubungan sih? kita ini dibikin plan A, B, C. Ya bener dong, kalau ini kita nggak work sih, kita mau apa? Iya, masa dibilangnya kayak mau kemana nih? Salah. Nonton, bebas. Mau lanjut pacaran? Serah. Iya, kan malah kayak aneh dong. Maksudnya gini kan, bikin plan A. Gini, kalau nanti mama kamu nggak restuin, kita pura-pura putus dulu bentar. Ntar di bulan keberapa kita balik lagi, kita coba lagi dan segala macam. Atau nggak, kalau Backstreet. siapa tahu. Nah, tapi gua nggak tahu yang dimaksudnya apa nih. Mungkin kayak psikonya hafal-hafal sampai hal kecil tentang gua. Oh, misalnya tiba-tiba kayak, kok DP-nya ganti sih? Biasanya foto kita berdua. Itu kan nggak kecil, itu semua orang bisa lihat. Oh iya juga ya. Ya kan? Gue masih nggak ngerti dengan ini, jadi ini nggak minus sih buat gue. Gue kalau ada cewek yang tahu Hal-hal hafal kecil gue sekecil malah tentang suka gua banget. suka. Masa sih lu sampai hafal? Lu tau gak sih yang kayak misalkan cara gue makan, lu tau Iya. gak sih kayak misalkan nasi terus apa-apa gitu, Iya, iya, bentuknya iya. kayak gimana? Iya. Kalau ada yang tahu bisa nyuapin gue kayak gitu, kayak maman. Gue juga kalau misalnya di KFC kayak, Mbak minta sos tomat ya, nggak usah pakai sambel. Gue kayak, anjing kok lu tahu sih gue nggak suka sambel. Itu plus banget. Gue kalau minta mau tempe dong, tempe, terus dia bilang tempenya Dipotong-potong tipis-tipis. Kok lu tahu sih? Batak guanya yang bulat-bulat. Itu lu. Nggak usah pacar gue, Karama juga tahu. Tadi gue minta soalnya. Next. Udah fisik sih, ditampol, dijambak, pokoknya kalau gua nggak nurutin dia pasti gituin. Nah, kenapa bertahan? Ini udah sadar nih, dia udah bagus nih, dia sadar. Sadar nih, fisik gua yang kena kan karena abusifnya, dia ditampol, dia dijambak. Nah, lu udah sadar kenapa masih bertahan? Betul. Harusnya sadar diri kayak kita nggak bisa lanjut. Kenapa? Ini ada bukti-bukti aku nangis bikin TikTok. Tahu nggak sih yang tidur? Gak tau gue. Gue tau yang Lex tidur memar. Gini, apa? Gue nambahin nggak soal boleh. cerita itu. Apa? Udah katanya. Jadi ada teman gue yang kayak gitu juga. Iya. Dan dia tuh dimanipulatif sama cowoknya kalau nggak ada cowok lagi yang mau sama dia. Jadi dia stuck sama cowok itu walaupun udah dijambak dan dikerasin. Dia merasa oh cuma cowok ini yang mau sama gue. Karena udah dimanipulatif kayak gitu. Itu banyak sih. Itu banyak banget yang kejadian kayak itu dia pasti berarti toksiknya banyak. Udah Itu abusive, semuanya. semuanya kayaknya. All of the above dicek tuh. Nanti dia bilang kayak
Alah, lu coba aja sama yang lain, pasti nggak ada yang mau. Iya. Lu tuh bersyukur dapetin gua, pasti gitu. Ih anjing sih. Siapa dia? Marlo Ernesto. Demi Allah gue gak pernah kayak gitu. Demi Allah, gak pernah kayak gitu. Tapi ya Enggak sih itu menurut, apalagi kalau ini cowok ya, that's psycho sih. itu definisi banci aslinya sih. Iya, sama lu butuh bantuan sih. Kayak Iya. anger management. Atau mungkin lu butuh bantuan, kita yang pukulin sih. Iya, Ya, kita butuh anger reliever. anger reliever, soalnya, dia ya kan? anger taker ya. Taker ya, anger taker. Undertaker goblok. Tapi iya sih, maksudnya apa ya? Jangan karena lu cowok atau lu yang lebih kuat atau lu yang punya apa? Tenaga. Tapi ini nggak cuma cowok Kak, ada kondisinya di mana Iya. cewek yang mukulin Cuma kan cowoknya. ini kalau ini cowok, nah maksudnya jangan karena itu semua lu jadi ngerasa lu dominan banget gitu. Tapi iya cewek juga Kita kan dibesarkan sebagai laki-laki untuk melindungi perempuan kan. keren. Ya kan? Heeh. Kita melindungi mereka secara fisik, mereka akan menjaga kita secara mental. Keren kan? Combo. Itu emang udah pasti kayak gitu, tandeman Iya. cocok. Kecuali pacar lu Ronda Rousey, dia pemain UFC kan. Bonyok, Dia yang bonyok. fisik, kita yang sayang. Kan kerjaan lu kan sebagai bapak rumah tangga. Ternyata ini cowok juga kan? Itu dia pacaran sama si Ronda Rousey. Oh, Ronda Rousey. Dia yang ditampol dijambak. Kalau kayak gitu, kalau gue sih ya, ketika udah gue digitu misalkan kejadian sampai di titik itu, Iya. gue bakal ngerasa santai aja, gue cowok paling ganteng sedunia, cewek kayak gitu dong makan tai ya. Iya ya. Udah pede aja, karena kalau kita nggak percayain diri kita, nggak ada lagi kan dia udah jatuhin. Iya, tapi seenggaknya kayak putus dulu aja, lu pasti jauh lebih bahagia sendiri. Itu tapi ini mungkin masih bisa ya udahlah gitu kan, karena masih physical abuse dan segala macam. Gue tuh yang suka banget stres mikir, kalau udah diancem, kalau kamu putusin aku nggak apa-apa, tapi aku mau mati aja. Itu malas banget juga sih. Itu kenapa? Atau enggak kayak foto-foto silet gitu ya. Terus tulisan Marlo gitu ya. Ih, serem banget. Anjing. Atau enggak digunting. Apa tuh? Ngapain? Terus lu batu Wah, gitu. sulit. Terus Ya, kamu sulit. kalah. Wah. Ya udah aku mau mati aja. Lo jangan bercanda bego. Nggak, maksud gua kayak gitu-gitu ancaman apapun dalam bentuk apapun menurut gua enggak banget sih di sebuah hubungan. Iya. Apapun itu. Ya udah kalau kamu pergi aku sama dia aja, itu enggak banget. Kalau gue Yaudah. sih kayak ya udah ambil aja. Iya, atau misalkan kayak ya udah ntar kalau kita putus aku share foto-foto bugil kamu. Itu Sebuah ancaman kan. sampah ya. Sampah. Jadi gini, Iya, iya. gue tuh dulu gue juga suka kan menerima foto dari pacar gue. Nah. Jadi sah-sah aja. Iya, sah. Ya. Menurut gue sah. Yang bukan pacar juga sah-sah aja kalau dikasih. Selama dikasih kan. Cuman gini, dari dulu itu apa yang dikirim ke gue itu konsum pribadi sih. Setuju banget. Gue nggak mungkin mau ngasih lihat bahkan ke Karama Iya. atau ke. Oke, kita sharing bokep tapi bukan berarti kita sharing pap tete yang dikasih. Enggak, itu enggak banget sih. Iyalah, enak kayak gue usaha. Itu perbedaannya. Maksud gue jadi kayak Maksudnya kan konsen juga. mau ini pacar gue bukan pacar gue atau emang ini stranger yang gue kenal dia ngirim-ngirim dan segala macam, itu udah bodo amat, itu udah harga mati buat gue doang ya. Iya. Kecuali lu mau berapa, punya duit, gue jual. Misalnya ada video 30 detik per detik 12 juta gitu. Iya. Ya, kalau ada yang mau beli silakan. Iya sih. Tapi gue belinya harus bundle jadi 2M gitu. Tapi ya itu maksudnya kayak mungkin ada hukum yang tidak tertulis, tapi kita sama-sama mengerti kalau misalnya ya maksudnya dia aja percaya, kita juga harus kasih secure. Nah apparently nggak semua laki-laki kayak gitu. Iya ya. Ada tau gak sih laki-laki yang kampungan yang kayak misalkan dia waktu pacaran ya udah, tapi habis putus kayak dia share ke grup teman-temannya gitu. Tai banget anjing. Yang kayak ada isi grup teman-temannya buat kayak lihat deh ini gitu-gitu. Tau gak sih? Enggak tahu gua. Adalah anak-anak muda pasti banyak yang kayak gitu ya. Tai banget Dia kalau kayak kayak gitu anjing. Pamer-pamerin gue dapet. Pamer-pamerin. Gue dapet tetenya ini nih. Kampung banget anjing. Itu kayak selamat ya. Semoga karma sih ya. Iya sih, semoga karma sih. Itu anjing banget sih. Udah sih kan gini, satu-satu hal yang boleh di-share adalah sebuah hal yang bokep gitu. Iya bokep-bokep Kalau biasa. iya bule-bule Jepang-Jepangan gitu Iya, kan, kita kayak iya. ya ini kan ada di sebuah website yang emang dia kerjaannya sebagai porn star gitu kayak misalkan, Betul. wih gue dapet tetenya Asa Akira, nggak ada juga yang peduli.
OnlyFans. Gitu. OnlyFans itu kan mereka yang provide ya. Iya. Kita kan cuman sebagai Itu kan mereka artis ya. iya. Jadi kan gue cuman Kita kan melihat seninya. Keindahan tubuh kan seni. dan gue bayar. Gue bayar buat jasa itu. Betul. Ya kan. Dan ketika gue udah lihat, gue juga nggak capture gue share. Nah iya, itu banyak banget orang-orang Iya. alay ya. Itu emang kalau kamu emang nggak mampu beli bokep berbayar, ada yang namanya VPN nyalain, terus banyak yang bisa di. Tapi aku gaptek kak gitu. Nanti aku ajarin. Nah nih, Kayak lu ya. yang ngomong. next. Dia yang selingkuh, dia yang ngerasa paling tersakiti. Duit gue diambil kagak dibalikin. Kekerasan fisik juga. Wah ini combo banget nih. Wombo nih. Ini kayaknya gue tahu cowoknya. Ini super deal loh. Ini kan cewek yang nulis. Ah. Gue tahu laki siapa. Siapa? Dajal. Buto ijo bego. Nah, semuanya diambil lah. Iya sih ya. Tapi ini sering banget dia yang selingkuh, dia yang ngerasa paling tersakiti. Playing victim. Nah, Terus duit gue diambil. itu miskin berarti. Ya kan? Iya itu Udah miskin. playing victim, miskin, Miskin. Kekerasan fisik juga berarti dia jelek. jelek. Dia pengen kayak mukanya harus sama kayak gua. Wah. Makanya udah masih banyak cowok yang rela menjadikan lu sebagai permaisuri. Anjing. Princess in my eyes. Yes. Jadi nggak worth it deh. Maksudnya hidup lu juga masih panjang. Terus kayak udahlah, masih banyak keindahan di hidup lu. Kalau cemburu, lempar-lempar barang bahkan sampai ngerugiin orang lain. Ini gue banget jadi gue gini. Guanya Dia siapa? Dia siapa? Lempar-lempar barang. guanya jadi sungkem. Sungkan. Ngapain sungkem? Gue jadi sungkan sama orang lain itu. Toxic banget pokoknya. Nah, Nah, ini- sama yang kayak tadi gue tanya Gue kan. tahu nih misalkan kayak dia lagi cemburu tapi ada temennya. Ngerti kan? Oh. Misalnya nih ada bacil nih. Iya. Terus ini cewek gue. Iya. Siapa nelfon kamu? Bangke. Jangan kayak gitu. Bangke. Jangan kayak gitu. Terus nggak enak kan? Oh, Kan iya, Dia iya. temennya cewek gue kan. Iya, Dia kayak, nggak enak maksudnya kayak ya udah dihabisin Marlo. apanya? Lemparannya. Oh dia juga mau lempar. Enggak maksud. Aduh rokok gue jauh lagi. Maksud gue kayak gitu. Itu kan Iya, merugikan orang lain. Paling nggak enak tuh kalau misalnya berantem diliatin orang-orang atau di public area. Itu sih. Itu menurut gue kayak aduh nggak bisa sabar ya, nggak bisa nunggu tempat ya. Gini, iya itu. Maksudnya kalau misalnya nih gue juga pernah kayak bete di tempat. Tapi ya udah kayak kalau dia tanya kayak kamu kenapa? Ya nanti aja deh di rumah deh. Iya, Nanti aja deh pas Clara. mau anterin. Jangan kayak don't fucking make a scene man. Iya. Kita kan malu jadi bawa lu. Nah, apalagi orang-orang yang lihat kan kayak, "Wih, berantem tuh." Itu kita banget kan biasanya. Orang Indo kalau ada kecelakaan sama ada berantem, itu pasti ada mulu. Iya, benar berhenti. Berhenti kayak apa tuh? Oh gitu gue pernah ada yang orang berantem kita mau cari makan kan gua sama Ale sama Nao. Terus? Enggak gue mau PCR gitu. Ada yang berantem tengah jalan. Terus? Kita muter 2 kali pelan-pelan. Terus gue buka kaca dikit mau nguping. Nguping pembicaranya ya lo ya. Iya. Sama. Ya bapak tadi gini. Kayak kita dalam situ ya. Tapi seru kayak, ya. Pura-pura nggak lihat. Padahal juga nggak tahu kita ngeliatin orang lagi fokus berantem. Itu ya emang Tapi- tipikal orang Indo. Next. Indo. Manipulatif. Marco. Suka mendominasi in negative way, kayak too much controlling me. Control freak berarti ini namanya. Iya. Gue waktu itu pernah dikontrol juga. Apapun semua dikontrol kayak cara gue Ngomong, bicara, pakaian. pakaian, juga pernah tuh. Instagram dan segala macam semua dikontrol. Instagram apaan nih? Ya dikontrol siapa yang boleh lu follow, lu boleh ngepost apa di feed, lu boleh ngepost apa di story, jangan ngepost apa. Manajer gua lu. Nah terus gue kayak gini dah, mendingan lu gerakin gue aja sekalian di hidup. Iya, Gitu ya. bip bip bob. Iya bip. bener. Gitu ya. Kan udah ya, semuanya dikontrol sama dia. Heeh. Itu biasanya ini udah ada tipikal orangnya. Oh iya. Itu biasanya dia itu yang hidupnya berantakan. Kenapa maksudnya berantakan? Oh, makanya dia Makanya dia nyari fokusnya ke orang lain Biasanya ya. itu dia gara-gara gabut sih. Kayak dia ngapa-ngapain. Coba nih kalau gua tanya, ini cewek lu atau ini pasangan lu, pasti nggak punya kerja. Masa sih? Biasa orang-orang kontrol freak pengangguran karena mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan Dan banyak banget waktu luang. dan jadinya nyari kesalahan-kesalahan apa yang lu salah aja. Oh. Iya. Biasanya, tapi kalau punya kerja berarti dia emang tai. control freak Iya, doang control ya. freak Iya, aja iya, udah. iya. Kan nih kita kan ngomongin statistik ya. Betul. 70% lah. Karena kan kita juga nggak tahu spesifikasinya. Betul. Kita nggak mau tahu ntar jadi kita yang mikirin soalnya. Betul. Next. Nah next, yang kalau berantem pasti bilangnya, entar dulu ya, aku lagi batuk darah. Emang ada apa? Aku lagi batuk darah. Trip. Aku lagi sesak napas nih.
Aku lagi pengen bunuh diri. Jangan ketawa lu. Ini real nih. Masa sih emang ada ya? Jadi. Gue nggak pernah tuh ketemu kayak gitu. Gue pernah punya temen dulu. Gue bilang, lu kenapa putus? Iya gue stres banget. Kenapa? Kan gue tinggal bareng di apartemen. Tiap kali berantem dia pengen loncat dari balkon. Anjing males banget kalau kayak Males gak sih gitu. lu tiap kali berantem kayak gitu? Kayak yaudah, lompat nih. Setengah-setengahnya udah di gitu kayak. Tiba-tiba ada setan lewat aja jatuh beneran ya. Iya. Ih. Jangan pernah bercandain kayak gitu dan jangan bikin iba, jangan buat iba gitu. Nah iya kadang-kadang orang pengen make a scene supaya dia kayak dikasihanin, Iya. diperhatiin. Gue juga bisa nih sekarang. Jangan ngomong sama aku, bintitan. Jual iba gue. Oh yaudah kita berantemnya nanti aja. Lu kalau mau yang kayak gitu yang make sense alasannya kayak kalau lagi berantem nih bilang entar dulu ya, aku tenangin diri dulu. Iya. Tadi dulu ya Make aku lagi sense. mau ke Hawaii sama keluarga. Enggak, itu aneh. Lu ngapain ke Hawaii? Atau enggak entar dulu karena aku lagi masih ngurusin kerjaan selain kita Iya. ngobrol segala Abis itu macam. kita ngobrol. Iya kayak gitu ya, itu menurutku masih make sense. Tapi kalau entar dulu ya lagi muntah paku itu berarti disantet namanya. Ya next. Lebay banget. Kukira dia selingkuh. Cakep. Ternyata aku selingkuhan. Wah ini anjing banget ini. Nah itu pentingnya background checking. Astaga. Kamu ketemu cewek itu mulu, ya dia pacar aku, kamu yang siapa? Tai banget. Dia kaget. Oh wow. Wow, aku yang selingkuhan. Nah nih nextnya crab mentality. Dia nggak mau lihat gue lebih sukses dari dia. Oh ada namanya ya? Gak tahu, gue baru denger. Crab mentality. Mental kepiting. Oh gue tahu kenapa dia bilang crab mentality. Kok jalan samping dia? Karena dia cuma jalan nyamping, nggak pernah mau maju. Oh. Gue bikin sendiri. Iya tadi. tapi kayak Make sense relate kan? banget, Iya make kan? sense. Jadi di Iya. situ-situ aja sebenarnya. Iya kita ke samping-samping doang Oh ya. bukan. Nggak maju. Bukan kak. Hah? Crab mentality kan dia ke samping. Dia ngalangin yang belakangnya supaya nggak boleh lewat ke depan. Kan lawannya juga kepiting juga ke samping. Enggak dong, kan dia ular. Oh jadi ini ada ular ada Kepiting. kepiting. Terus Gue bikin cerita aja. Terus? Nggak, crab Kelincinya mentality. mana kelinci? Kelinci. Ha-ha. Lagi di itu sawah. Crab mentality artinya kan crab kan goyang gini. Ha-ha. Dia menghalangi orang ini mau sukses. Oh. Nggak boleh. Sampai gua Oh, maju. menghadang ya. Iya, sampai gua maju baru lu boleh maju. Oh iya bener. Crab mentality. Crab mentality. Ada juga shrimp mentality. Gimana tuh? Sukanya ngumpet di balik batu. Iya. Baru bikin tadi. Nih ada lagi, minta bantuan temennya yang IT buat tahu semua jejak sosial media gua pakai email dan iCloud gua. Buset ini udah freak banget Ini sih. freak sih. Ini psycho freak kayak di film You, tahu gak sih lo You? You. Hah? You pulang gitu. You gitu kan. You ya. You. Gitu kan. Tahu gue Enggak, You. tapi film You yang di Netflix. Netflix nggak boleh ngomong brand kita. Oh iya, di Netflix. Itu brand jelas banget, tambah lu jelas. Tahu. Itu tuh film yang tentang stalker yang pengen tahu tentang dirinya secara detail. Ini juga sama kayak gini nih. Tapi nggak sih, ini kalau ini udah next level shit yang gue juga kayak takut deh. Background check kan tapi. Background. Iya, tapi kan Ini terlalu background check. ini terlalu background check. Nggak boleh berarti ya? Iya nggak boleh. Kalau menurut gue ya, lu nunggu aja sampai dia ngasih tahu apa yang mau dikasih tahu. Kalau dia ada sebuah kebohongan atau sebuah hal yang ditutup-tutupi, pasti akan kebongkar sooner or later. Bangke pasti kecium juga. Anjing. Tapi ini freak banget sih. Yuk. Next. Terakhir. Nggak boleh duduk sampingan sama cowok, teman kampus, or stranger. Been there done that. Ah, demi apa Nggak nggak? boleh gua. Nggak boleh duduk sama cewek berarti lu. Semester 2 2 semester awal, gue nggak punya teman cewek, nggak boleh ngobrol, nggak boleh segrup ke kerja. Gue kayak laki-laki paling kontol di kampus. Jadi kalau udah cewek nih, kita sekelompok. Lu udah ngerjain yang ini belum? Freak banget anjing. Gue jadi kayak aneh. Oh, tapi itu kayak misalnya cewek lu satu tempat. Tidak. Lah mana tahu berarti. Itu, tapi kan gue udah pernah melakukan mana tahu tapi ketahuan bangke pasti kecium kan. Balik lagi, bangke pasti kecium. Jadi gue daripada. Daripada bikin masalah ya. Betul. Pernah dia bilang kalau berat lu sampai 78 kilo kita putus. Anjing lebay banget. Putus aja anjing, gue suka makan anjing. Iya. Emang lu bikin ngasih gue makan. Iya, Babi kau. Ya kan? Putus Next. aja. Tiap minggu ada aja marahan dan tiap marahan di silent treatment.
bilang lu HP. Iya, di silent. Vibrate dong kali-kali gitu kan. Biar berasa getar dikit kalau lagi bete. Jadi ini kita sampai sini dulu. Kalau kalian ya ada cerita juga, ada keluh kesah juga, bisa langsung komen aja. Nanti siapa tahu kita bacain. Mungkin nggak tahu, kita sibuk semua soalnya. Malu yang bakal komen kok, malu yang bakal bales. Ya, kayak misalnya ada teman-teman dari Sobat Mendangers, Selindingan. Selindingers yang kayak, Kamarlo, aku lagi gini-gini nih, lu yang bales. Nggak, jangan gua. Kalau Kenapa? lagi butuh ngewe ke gua boleh. Serem. Kalau lagi apa? Apa? Kalau butuh PW boleh ke Oh gua. iya. Supaya kalian nyaman boleh ke gua. Tapi kalau Games aja yuk. Games. Yuk, Benar. kita ada games nih. Kita main She is a 10 but. Wah. She's a 10. Oke, pertama, she is a 10 tapi overprotective karena ada trust issue Terhadap kita apa terhadap masa lalunya? masa lalu. Overprotective terhadap masa lalunya. Iya, jadi kayak anjing lu pernah diselingkuhin kenapa gua yang salah? Ah, males banget anjing. Gua 5 deh. Five lah, 5. ya. Iya, 5. Masih mau bro? Masih Iya, masih mau. Soalnya Karena bisa she's a 10. Iya, soalnya 10 berarti kayak misalkan Cakep banget. siapa ya? Kayak Tamara Blazinski gitu ya. Tapi kayak ternyata ya udahlah Tamara. Iya. Enggak apa-apa. Boleh. She is a 10 tapi nggak sopan ke waitress. 0. 0. Gua enggak suka banget. She's a 10 tapi enggak pernah bilang makasih ya. Iya. Ih. Kayak cakep doang Biji bego. mata lu kotak gitu ya. Kesel itu dari hati itu barusan. She is a 10 tapi nggak suka bersosialisasi, sukanya di rumah aja. 20. Naik kalau udah sisa 10 terus nggak suka pergi itu naik terus. Kita bisa lazy day bareng. Lazy day, kadel, cium, makan, bobo. She is a 10 tapi alpha woman. Alpha dominan ya? Enggak apa-apa gua. Kayak dominanin aku dong. Nggak bisa sih gua. Gua 8, gua 8. 4. Gua nggak suka. She is a 10 tapi suka gigitin kuku. 10 lah. Kayak mau kuku aku nggak? Sekalian. Aku kuku kamu dong. 4 sih gua 4. Gini kak, gua tuh kalau nyari pasangan yang bisa apa memberi perubahan. Kalau sama-sama aja kita nggak baik. Kayak kita soulmate. Bukan kayak tukeran kuku. Itu nggak soulmate. Ya, itu nailmate. Nail art bareng. She is a 10 tapi nggak bisa bahasa Inggris. 10 lah. Indo aja ya. Cocok. Paling juga kita ke Singapura ketemu Indo-Indo lagi. 5 lah. Nggak bisa gue tuh lebih gampang kalau lagi argumentasi atau menyampaikan sesuatu tuh dengan bahasa Inggris. Shit, Dan man. apalagi kalau lagi ngomong secara like English wise. Ya lu kan bisa nanti lu misalnya pakai bahasa Inggris nih. Bilangnya kopas aja. Nah, gue tuh nggak suka Google Translate. bukan nggak suka texting. Gue suka ngobrol, Like conversation. Jadi kalau misalkan bisa ngomong bahasa Inggris gitu, misalkan she's a 10, bisa ngomong bahasa Inggris tapi kayak ada yang aneh terus kayak kayak salah deh, keganggu jadinya. Oh lu ini ya Hitler, ini English Hitler ya? Nazi, Nazi, grammar ya. Nazi kak, bukan English Hitler. Nazi apa? Grammar Nazi, bukan English Hitler. 7 lah, 6 deh. Nazi Padang gitu. She is a 10 tapi masih temenan baik sama mantan. Ah gua nggak suka 5 4 8, 7. Menurut gua nggak masalah lah, udah lewat juga. Toh juga dia masih sering ketemu, makanya udahan. No comment. She is a 10 tapi knalpot mobilnya racing. 0, Apanya? Knalpot mobilnya racing. 0. Iya gue 6 lah nggak apa-apa. Soalnya knalpot dia juga dimodif. Gue nggak dimodif ya, gue cuma bilang anjing jamet banget. Enggak, knalpot lu kan juga dimodif motor. Iya kalau motor. Gua nggak bisa dengar suara berisik jadi 0 anjing. Lu ganti knalpot lu apa gua ganti pacar? Pilih. Ih gaslighting banget. Karena kita ngasih dia verb baru nih. Gaslighting. She is a 10 tapi tiap minggu harus dugem. Gue nggak suka lagi. Gua ya 5 lah. Masih bisa ditoilet lah. 2 minggu sekali lah. Ya 7 deh. So iya lu anjing. Enggak, gua nggak suka pergi ke tempat-tempat kayak gitu sama cewek, biasanya berantem. Iya. Soalnya mata lu Iya. gini nih.
Enggak, mata cewek-cewek yang lain. Marlo tuh ceweknya bukannya, ya kayaknya bukan gitu kan. Terus jadinya gue yang salah. Atau nggak Iya, biasa iya. kalau dia minum kebanyakan, jadinya kayak Lecet ya. Ribet. Jadi kayak aduh, ini cewek gue lagi mau gue. Kan kalau gue mau Valio Bacil, anjing dia mabok pulang sendiri dah lu gue pesenin Grab apa kek. Ini kan cewek kita. Iya. Cewek kita. Cewek maksudnya Cewek lu. Ya enggak, Hah? kita kalau misalnya punya ini Oh cewek iya. bangke kau. Iya. Gitu. jadi Bingung. kayak 7 lah. Terakhir, she's a 10 tapi maunya di servis nggak mau gantian. Sorry banget, Sorry tapi this dick need to be sucked properly. Dua. Ya kan? Satu lah gua. Gue butuh dalgona. Maksudnya ya kenapa nggak bisa servis menyervis kan? Iya, Iya, kan kan? kayak Kayak tenis ada setnya kan. Tiap set kan beda yang servis. iya, kan? makanya Set dah tuh di servis mulu gitu kan. Gue suka di servis sampai kolong-kolong kadang. Iya. Onder deal kan masih ori. gue biasanya tiap 6 bulan cuci gudang. Buat cuci gudang. Cuci gudang benar. Deep clean ya. Deep clean, deep throat, deep banyak kan deepnya. Oke, wah nggak terasa. Terasa goblok. Iya, gue udah harus latihan game as a professional Valorant player, Sama. which I need. Nggak, sama gue harus main game Oh juga. benar harus main Iya. ya. Oke, ya I need to fucking practice. So thank you so much for watching this Pakarya Tangsel edisi kekerasan dalam sebuah hubungan. Semoga buat kalian yang belum disadarkan. Semoga disentuh hatinya dengan Tuhan supaya disadarkan. Ingat setiap minggu itu gereja buka. Kalian boleh langsung aja datang sebab Kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Pokoknya kalau kalian masih ngerasa Tiada kurang, seperti- ya bisa langsung aja komen mau nambahin PCT tentang apa. Boleh banget. Ini udah ya kita episode ini serius banget, jadi next Iya. kita yang nyantai aja. Iya, Gitu. Ini kan, English ke apa ke? nyantai banget buat dia English. He's a 10 tapi enggak sih. Gue mau ngomongin but cannot speak English. Ya nggak apa-apa. Tapi pertama lu nggak 10, jadi kayak he's a 4 but he cannot speak English gitu. 12 lah. Because I also cannot. Gitu ya. Oke deh, dadah. Sampai ketemu.